kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih buat Bang Okta yang kayaknya memperkenalkan saya sama Pak Nur Hadi sehingga saya jadi pembicara di sini. Terima kasih juga buat panitia, buat Jimmy, buat Bari, terus buat teman-teman sastrawan senior yang pada datang ya, Masya Allah. Ada Remi Novaris, Rem ngobrol aja lo Rem. Ada Putra Gara, ada siapa aja, banyak sekali penyair yang saya kenal wajah. Ada Pak senior kita yang baca puisi tadi, Pak Abu Midi, Ali Midi, dan teman-teman semuanya makasih banyak ya. Saya minta maaf saya dipaksa untuk duduk di sini. Iya, untuk saya membaca puisi Pak Nur Hadi ini terus terang. Awalnya saya mulai dari depan. Dari depan saya kurang tertarik terus terang ketika membaca dari depan gitu. Karena ada sesuatu yang verbal ya di sana ya. Dengan judul dengan X itu. Karena X itu kan biasanya konotasinya itu sesuatu yang misteri, sesuatu yang oknum ya. X dicari-cari siapa nih X, bahkan kadang sesuatu yang negatif gitu. Akhirnya saya balik, saya baca yang dari belakang, baru ketemu saya. Di belakang saya suka, saya membaca dari belakang ke depan. Ya alhamdulillah saya kemudian terbuka pikiran saya tentang pencarian oleh Pak Nur Hadi ini. Saya mengucapkan selamat beruntung Bapak ya bisa menuliskan ini. Beruntung saya melihat bahwa insya Allah husnul khotimah suatu saat. Amin, amin. Ya, karena ini saya melihat penulisannya benar. Bukan saya menilai secara sastra, tapi dalam puisi-puisi ini dia tidak bermain kata-kata. Polos, tidak mengindah-indahkan kata-kata sehingga menjadi sesuatu yang ngawang-ngawang gitu ya. Ini apa adanya. Itu. Jadi saya jadi teringat perjalanan nabi-nabi ya. Teringat perjalanan Nabi Ibrahim ketika dia masih muda. Ketika dia disuruh bapaknya untuk menyembah berhala. Saya jadi ngedongeng ya, maklum lah ini dalam ayat tahun yang biasa ngedongeng ya. Ketika dia disuruh menyembah berhala, untuk apa saya menyembah berhala? Bapaknya itu tukang pematung, tukang bikin Tuhan. Jadi banyak sekali itu Tuhan-Tuhan di negeri Raja Namrud itu yang dibikin sama bapaknya. Dan bahkan dia yang menjualnya. Nabi Ibrahim waktu masih kecil menjual keliling kampung, keliling kota. Tapi dia tidak mau memanggulnya. Berhala itu tidak dipanggul saat dia menjual karena dia benci betul. Ini bukan Tuhan, makanya dia seret. Siapa yang mau beli batu, mau beli patung, siapa? Orang-orang jadi terhina, akhirnya dia beli itu. Tuhan gua diseret-seret sama Ibrahim gitu. Dia terus bertanya, ya Tuhan, jika engkau tidak memimpinku katanya, pasti akan termasuk orang yang tersesat. Maka ketika dia melihat bulan di malam hari, apa itu Tuhan ya? Kayak penyair juga dia, lebih dari penyair. Dia bertanya, apa itu Tuhan ya? Jernih, bening, di atas, indah. Sampai sekarang masih jadi puisi itu bulan-bulan itu. Di buku-buku puisi penyair itu masih tentang bulan karena begitu indahnya bulan itu. Dan Ibrahim pun menganggap itu Tuhan. Tapi ketika bulan itu tenggelam dia bilang, enggak, saya tidak mau Tuhan yang tenggelam. Lalu dia berjalan lagi, dia melihat matahari. Oh itu perkasa. Matahari perkasa, pasti itu Tuhan. Nah, kita mungkin yang sekarang yang di zaman modern, kita terheran ya melihat matahari karena kita
sudah tahu tentang astronomi dan lain sebagainya, ilmu perbedaan itu adalah benda. Tapi zaman dulu enggak, zaman dulu itu sangat ini sesuatu yang sangat mengherankan sekali, mengagumkan matahari itu. Dan Nabi Ibrahim pun menganggap itu Tuhan. Itu barangkali Tuhan. Tapi ketika matahari tenggelam, dia bilang tidak. Saya tidak mau Tuhan yang tenggelam. Saya mau Tuhan yang terus ada, terus hidup. Maka dia berdoa, ya Allah, ya Tuhan, kalau Engkau tidak menunjukkan aku jalan, maka aku akan termasuk orang yang tersesat. Karena terus mencari, memang janji Tuhan itu begitu. Siapa yang mencari dirinya pasti akan ketemu. Pasti akan ketemu. Biarpun ada di tengah hutan, di ujung lautan, di mana aja, kalau dia mencari Tuhan pasti ketemu. Biarpun dia tidak pernah mengenal Nabi. Itu udah janji Tuhan dalam Al-Quran. Siapa yang mencari saya pasti akan ketemu. Nah, di dalam puisi ini, jadi pencarian itu di awal-awalnya itu saya melihat seperti itu. Tapi saya akan kecewa kalau sampai terakhir masih nyari terus. Alhamdulillah, saya buka yang terakhir, oh enggak, udah ketemu Tuhannya. Udah enggak perlu X lagi. Ini jadi pembicaraan tentang Tuhan itu selalu menarik. Kapanpun akan selalu menarik. Dari zaman Nabi Adam yang ada di surga, itu menarik pembicaraan tentang Tuhan. Bahkan dia pun sempat ketipu sampai dia menangis-nangis dan dia berdoa, Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Jadi setelah dia melakukan dosa yang konon katanya memakan buah kuldi, Nabi Adam terus merasa berdoa dan ya Tuhan, kami telah melakukan kezaliman. Jika tidak Engkau ampuni kami, tidak Kau maafkan kami, maka kami akan termasuk orang yang tersesat. Jadi pembicaraan tentang Tuhan itu sangat menarik. Bahkan Nabi Musa itu yang sudah diberikan begitu banyak ujian. Dia sudah menghadapi Raja Firaun dan melempar tongkatnya menjadi ular. Kemudian dia tongkatnya bisa membelah lautan. Setelah itu dia disuruh Allah untuk bermuhasabah di Gunung Tursina. Nah, kan ujiannya sudah sangat jelas. Dia masih mempertanyakan Tuhan. Ya Allah, katanya, perlihatkanlah dirimu. Sampai Allah bertanya, kenapa kau Musa? Apa kau tidak yakin dengan keberadaanku? Katanya. Saya yakin ya Allah, tapi supaya lebih yakin lagi, tunjukkanlah dirimu. Mungkin kalau kita yang nanya gitu ya, penyair disentil sama Allah. Untungnya Nabi Musa yang udah banyak jasa terhadap umatnya ya, bukan terhadap Allah, terhadap umatnya. Allah geleng-geleng, dia langsung bilang, begini saja, kamu lihat itu gunung. Saya akan memperlihatkan diri saya kepada gunung. Nanti gunung itu kau lihat. Kalau kau masih kuat, kita lihat ininya, kenyataannya. Akhirnya Tuhan memperlihatkan dirinya pada gunung. Apa yang terjadi? Gunung itu kaget, terbang dan berhamburan jadi debu. Saat itu juga Nabi Musa pingsan. Nabi Musa pingsan. Ketawa kali malaikat-malaikat ya. Baru gitu-gitu aja udah pingsan loh. Ketika si umat ya Nabi Musa istighfar. Nah, setelah itulah dia menerima perintah, 10 perintah Tuhan, 10 commandment, yang kemudian dikasih tahu ke umatnya. Jadi pembicaraan tentang Tuhan itu sangat menarik. Harapan saya setelah puisi ini,
nanti bukan bertanya lagi tentang X. Seperti Rasulullah, Rasulullah dakwah di Mekah itu adalah tentang keesaan Tuhan. Makanya ayat-ayat yang turun Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tentang keesaan Tuhan. Setelah masalah-masalah pribadi, ini kan masalah pribadi nih. Masalah pribadi udah selesai, Rasulullah masuk ke Madinah. Masalahnya masalah sosial, masalah politik, masalah hukum. Jadi mesti masuk ke sana kalau memang mau bikin puisi lagi. Jangan yang seperti ini lagi. Karena Rendra pun sudah masuk ke sana. Rendra sudah masuk ke sana. Sutarji pun masuk ke sana. Alif Fatah itu takkan sampai setinggi Allah gitu ya. Jadi Bapak kalau memang pengen mengokohkan Pak Nur Hadi, mengokohkan kepenyairannya, masuk ke sana. Tentunya memang bacaannya jadi beda. Bacaannya jadi fikih prioritas Yusuf Qaradawi misalnya seperti itu. Ya, atau buku-buku Ibnu Taimiyah, Said Qutb, buku-buku tentang politik, tentang negara, tentang ini. Saya kira itu. Nanti ya kita mau kemana lagi sih? Kan gitu kan. Kita mau kemana lagi? Karena Rasulullah sendiri sudah mengatakan bahwa orang yang berumur 40 tahun, Bapak kan udah lebih 40 tahun, jika berani menentang hukum Allah, maka dia berani menentang api neraka. Menentang hukum Allah itu banyak, tentang keesaannya, tentang perintahnya, nggak berani menjalankan, tentang hukum-hukum yang diharamkannya masih juga dilanggar. Berarti dia ini udah masuk masalah-masalah yang itu. Saya kira kalau masuk ke sana nanti bahwa akan lebih banyak manfaatnya, saya kira. Jadi anak-anak muda itu bisa tercerahkan, penyair-penyair yang muda yang masih gelisah tercerahkan. Jadi udah tidak bertanya lagi tentang Tuhan. Udah nyata kok. Masa sih kita nggak mengakui Tuhan? Mata kita seperti ini, mata bisa melihat. Siapa yang mau bikin? Uratnya di darah kita begitu panjang, sepanjang Pulau Jawa konon katanya, kata dokter-dokter itu. Kalau diukur, kalau direntangkan, padahal tubuh kita semua seperti ini. Masya Allah. Suka nangis kita. Buah-buahan begitu unik. Buah pisang dengan teknologi seperti apa? Manusia belum bisa menciptakan kulit pisang begitu fleksibel, begitu sederhana, begitu praktis, dan tahan terhadap penyakit. Penyakit tidak bisa masuk cuma sekedar seperti ini. Tidak bisa masuk, tapi praktis kita buka. Bisa kita buka begini. Nggak usah pakai pisau, nggak usah pakai gergaji, langsung kita buka, kita makan. Sementara para penjual itu ditumpuk-tumpuk di tempat sampah, ditumpuk-tumpuk, tapi penyakit tidak masuk. Ini Masya Allah, teknologi yang super canggih. Nah, saya membaca puisi-puisi ini, hal yang paling menggembirakan buat saya adalah ini puisi ini saya tidak menghitung keindahannya ya, karena orang untuk membuat puisi seindah Sutarji, seindah Rumi itu dia perlu perlindungan yang begitu dalam bermalam-malam. Nah kalau Bapak kan sambil kerja nih, ini buat saya sudah dahsyat, dan tak dibacakan ternyata hidup itu puisi, dan hidup puisi itu. Saya kira itu pandangan saya setelah membaca puisi Pak Nur Hadi ini. Itulah refleksi dari diri saya. Bapak sudah menemukan jalan untuk menulis itu. Sekarang tinggal masuk lebih dalam lagi, masuk ke Madinah, hijrah masuk ke Madinah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.